organik cair. Jadi apa nanti? Sampah organik dapat dimanfaatkan jadi apa? Organik cair. Lalu ada jenis sampah organik yaitu apa? Sampah hijau. Siapa yang tahu sampah hijau? Oke. Yang tahu sampah coklat apa? Kita masuk. Apa itu sampah hijau? Sampah hijau itu ada unsur apanya? Dari unsur itu tidak berubah, itu akan berkurang lebih cepat. Jadi kenapa berkurang lebih cepat? Karena mempunyai unsur nitrogen dan mikroorganisme. Dan untuk membuat pupuk yang berkualitas, kita dapat menambahkan dengan kandungan nitrogen, karbon, oksigen, dan kelembapan. Jadi harus diatur kelembapannya, nggak boleh terlalu cair, nggak boleh terlalu padat. Nah ini jenis-jenis sampah hijau apa? Contohnya yang pertama. Boleh dicatat dulu. Sudah? Ada sayuran, terus buah-buahan, ada kopi, jangan lupa pupuk ganda, ada rumput, terus kulit buah. Sudah? Sebelum lupa, apa tadi sampah hijau memiliki unsur apa? Ya, bisa. Lalu kita masuk sampah coklat. Nah, sampah coklat itu digunakan untuk pengomposan. Pengomposan itu apa sih, Kak? Pengomposan itu adalah proses mengolah sampah organik. Jadi, sampah-sampah tadi yang diolah itu namanya pengomposan. Diolah menjadi apa, Kak? Diolah menjadi pupuk. Terus, dalam pengomposan sampah coklat dikombinasikan dengan sampah hijau kayak daun kering digantikan dengan sampah buah-buahan yaitu untuk mendorong sistem dan proses dekomposisi. Terus, meski tidak terurai secepat sampah hijau, tetapi penting untuk mendapatkan keseimbangan yang tepat di antara keduanya. Jadi, sampah coklat itu lebih lama terurainya. Tapi kalau sampah hijau lebih cepat terurai. Agar punya keseimbangan makanya dicampur. Jadi sampah coklat itu mengandung unsur apa di sini? Unsur apa? Karbon. Unsur karbon. Tiga-tiga mengandung unsur apa sampah coklat? Mengandung unsur apa? Lalu ada jenis-jenis sampah coklat. Ingat-ingat jenis sampah coklat juga.
dampak-dampak yang dikeluarkan oleh limbah yang disebabkan oleh limbah organik. Yang pertama, apa yang coba dibaca? Yang pertama, apa dampaknya? Nah, kalau dari limbah sama organik itu menyebabkan pencemaran lingkungan. Kalau sudah tercemar lingkungan dapat menyebabkan penyakit. Jadi sampai kalau tertumpuk limbah organik sampai terjadi sakit
belajar tentang mengolah sampah organik menggunakan teknik biopori. Gimana sih teknik biopori itu? Ada yang tahu? Gimana cara pembuatannya? Ada yang bisa jawab? Ya, bahannya apa aja? Kapas dapur, sayur busuk, kulit buah, daun kering, ya anggur juga bisa. Nah, ini kakak jelaskan dulu. Biopori adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan lubang resapan. Lubang resapan biopori adalah lubang yang berbentuk tegak lurus. Biasanya lubang biopori berdiameter sekitar 10 hingga 30 cm dan juga tidak mempunyai permukaan tanah air yang datar. Disimak videonya ya. Nah, manfaat biopori itu untuk mencegah banjir, terus untuk mengurangi sampah dapur ataupun sampah kering. Bagaimana cara mengurai atau bekerjanya biopori? Ada yang tahu? Dimakan apa? Cacing. Terus dimakan apa lagi? Semut, hewan-hewan yang ada di tanah. Baik. Terus, nah untuk yang video selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Novel ya. Teman-teman semua, di sini saya akan melanjutkan pada cara mengolah sampah organik dengan metode Losida. Nah, peran kita apa untuk berkontribusi kepada lingkungan? Nah, salah satunya bisa menggunakan metode ini dan metode tadi yang disampaikan saya. Nah, teman-teman semua, ini sudah terlihat di sini ada kita yang muncul ke atas. Ini kurang lebih sama dengan konsep biopori, namun untuk ini Losida ini lebih mudah kita untuk memasukkannya. Nah, apa itu Losida? Nah, di sini Losida atau metode dapur merupakan metode sederhana untuk mengolah sampah organik rumah tangga. Metode ini menggunakan paralon yang ditanam di tanah, di mana sampah dapur seperti sisa makanan yang kemudian dimasukkan. Nah, setelah itu kita akan coba lihat video ini. Di sini kita akan mencoba menawarkan apa yang kita pelajari hari ini akan bermanfaat bagi lingkungan. Nah, di sini pernah ada tragedi di mana TPA atau tempat pembuangan sampah dapat menyebabkan banyak orang meninggal. Nah, ini terjadi di 18 tahun yang lalu, tepatnya harusnya di tahun 2005 kalau tidak salah. Nah, ada di suatu tempat di mana tragedi ini terjadi di Lewi Daja. Tumpukan sampah dapat menyebabkan letusan sampah sehingga dapat menyebabkan banyak warga meninggal dan desa kalau tidak salah sekitar 1 kilometer dari kejadian akan tertimbun sampah. Nah, selanjutnya Pak, kalau selanjutnya, nah, ada yang meninggal. Ada yang tahu? Ada yang tahu. Nah, benar sekali. Di sini bisa menyampaikan banyak yang meninggal karena ada penumpukan sampah
Nah, terutama karena sampah. Karena sampah apa kira-kira? Salah. Nah, di sini yang menyebabkan nggak apa-apa. Di sini kita sama-sama belajar sehingga nanti bisa kita dalam. Ini di Surabaya, di Indonesia. Nah, kata ledakan besar karena sampah organik. Nah, kenapa sampah organik bila tertumpuk bisa meletus? Nah, jawabannya ada di video selanjutnya. Coba kita lihat. Nah, kita coba lihat siapa yang suka lihat berita. Gak ada yang suka. Nah, ini kita harus ini sama-sama coba suka dengan informasi di lingkungan sekitar kita sehingga kita nanti bisa peduli. Nah, apa ya kira-kira? Ini ada besi sama peledak. Ledakan mengeluarkan api yang cukup besar. Kira-kira bahaya nggak? Apa yang menyebabkan ini? Ada yang ingin mengatakan? Iya. Nah, ini ada di Gianyar, Bali, tepatnya di 3 September 2019. Nah, bisa kebakar. Nah, ini. Nah, jelaskan lagi. Nah, iya. Nah, bersama mereka hingga dini hari petugas masih berjibaku memadamkan api yang dikatakan darurat sampah. Permasalahan lingkungan, nah ini terjadi karena ada gas metana yang keluar dari sampah organik. Nah, ini dapat menyebabkan bahaya itu tadi dapat meletus eksplosif. Nah, bayangkan kalau satu kota menimbun 1000 ton. Banyak apa di 1000 ton? Banyak banget ya. Nah, kalian satu rumah kira-kira berapa sampah? 3. Banyak ya. Itu kalau sedikit ya. Kalau banyak orang kan jadi banyak sekali. Nah, kalau dibiarkan ditumpuk lama-lama akan menyebabkan kejadian yang seperti tadi. Nah, maka itu kalian ini harus belajar bagaimana mengolah sampah dari rumah. Caranya tadi yang sudah dijelaskan dari Mbak tadi yang sebelumnya dan Mas Farel tadi, bagaimana mengolah sampah menjadi sesuatu yang bisa digunakan untuk yang lebih bermanfaat. Nah, salah satunya adalah ini, ada komposter. Nah, ini sama saja seperti kemarin, ini cuma metodenya berbeda. Nah, ini nanti bisa diterapkan di tanaman. Nah, apa sih kegunaannya, manfaatnya buat tanaman? Ya, nah benar itu, benar sekali. Ini adalah tanaman. Caranya nanti bagaimana kita mengolah apa yang sudah kita hasilkan untuk bisa bermanfaat untuk tanaman. Nah, ini ya, ada sampah organik. Air hingga tercampur rata sehingga permukaan tanah menggunakan air sungai. Nah, ini teman-teman tanah ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Nah, setelah nanti diolah sedemikian macam, nanti dapat menghasilkan kompos. Nah, setelah beberapa minggu nanti kompos itu akan siap digunakan dan dapat diaplikasikan ke tanaman. Nah, ini untuk pengaplikasiannya secukupnya sesuai tanaman tersebut. Nah, ini dapat kita lihat mungkin di sini kurangnya salah satunya yang terjadi tanaman
itu tidak dapat tumbuh dengan maksimal itu adalah faktor tanah, lalu ada faktor air, lalu ada faktor cahaya. Nah, salah satunya kita mengelola sampah organik dapat berguna untuk tanaman ya. Sudah dijelaskan sama Mas Nova, sudah dijelaskan sama Mas Farhan. Sudah tahu tadi belajar apa? Dari Mas Farhan ini apa? Teori. Kalau dari Mas Nova tadi belajar apa? Nah, tadi sudah ditampain ya video-video sama Mas Nova yang mana sampah-sampah dari itu bisa meledak. Itu tadi ada di mana tadi kata Mas Nova? Di Bali. Kalau kalian tadi satu orang bisa sehari berapa sampah kira-kira? Satu kresek, dua kresek? Itu satu orang. Kalau semua orang kira-kira? Banyak kan? Nah, kalian tahu nggak nanti ini kita bisa pulang kayak gitu? Untuk biar menjaga bumi kita, nanti kita harus memanfaatkan apa? Dibuat apa? Tadi di video pertama juga ada pembuatan demo monster. Demo monster itu kayak apa? Nanti di bawah bangnya itu diisi sampah-sampah sama tanah-tanah. Yaitu merupakan salah satu contoh mengelola sampah agar lebih berapa? Berguna atau bermanfaat. Jangan sampai kita juga tertimbun banyak sampah. Oke, bisa? Sudah jelas penjelasan dari kakak-kakak? Oke, sekarang kalian berkumpul menjadi kelompok yang isinya 5 sampai 6 kelompok. Kelompok? Sudah siap? Tadi kan kasih video, sudah nonton semua videonya? Kasih LKPD. Di LKPD ini ada kelompok yang kelompok 1. Kelompok 1 diisi kelompok 1. Terus apa? Di kelompok 2 ada 7 proyek yang kalian contohnya proyek membuat cair organik dari cangkang telur. Yang kedua tujuan pembuatannya apa? Contohnya, lihat dulu. Tujuannya agar menjaga bumi. Yang terakhir, yang ketiga, masalah-masalahnya apa? Contoh, masalahnya menyebabkan penjelasan dunia. Sampai menjadi menumpuk. Lalu solusinya apa? Solusinya membuat pupuk dari cangkang telur dengan apa? Lalu tuliskan alat dan bahannya. Sudah ngerti? Oke, sekarang kakak balikan ya. Sudah dikasih LKPD sama anak semua ya, dan kelompok. Sudah kelompoknya masing-masing. Sudah? Di dalam LKPD ini merupakan apa?
Ada semua ya. Jadi ingat kemarin belajar apa? Teori terus Sambal organik. Jadi hari ini kita akan mengolah sambal organik menjadi sudah dibawa belanjanya. Coba dicek lagi barangkali ada yang
few moments later. Hari ini kita belajar apa aja? Gimana? Jadi hari ini belajar apa? Apa itu ya? Jangan lupa itu apa?
Selamat